Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kita akan mencoba mencari perbedaan antara tadabbur dengan tafsir. Begitu juga tadabbur dengan tafakkur. Secara garis besar, tadabbur berurusan dengan permukaan setiap ayat-ayat Al-Quran. Sementara dalam tafsir, yaitu masuk ke dalam maksud-maksud setiap ayat. Dari sini kita bisa merangkum beberapa perbedaan antara tadabbur dengan tafsir. Yang pertama, dalam tafsir kita memerlukan beberapa perangkat utama. Contohnya dalam telaah bahasa saja, sebelum melakukan tafsir kita perlu yang namanya ilmu nahwu, sharh, balaghah dan lain sebagainya. Dari sisi argumentasi misalnya, kita membutuhkan kepada kaidah-kaidah ilmu mantiq ataupun ilmu logika. Dan semua kaidah-kaidah ulumul Quran itu adalah perangkat utama yang harus didapat sebelum melakukan tafsir atau mempelajari tafsir. Sementara dalam tadabbur kita hanya berurusan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis saja. Yang kedua, tafsir adalah kajian mendalam setiap ayat. Butuh spesialisasi untuk belajar tafsir. Sementara tadabbur itu seperti kita menyusun potongan-potongan puzzle. Artinya kita menyusun setiap potongan-potongan ayat, baik yang berpisah ataupun berurutan, lalu kita menggabungkannya agar kita mendapatkan kepada maksud yang disampaikan. Contoh saja, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Di ayat ini ataupun di surat ini, surat Asy-Syams, setelah kita menggabungkannya ayat-ayat yang berurutan ini, kita mendapatkan Allah bersumpah sebanyak 11 kali. Pertanyaannya, ada apa gerangan? Ada hal penting apa yang ingin Allah sampaikan dengan 11 sumpah ini? Seperti itu misalnya. Yang ketiga, dalam tadabbur, Al-Quran yang berbicara, kita yang menyimak, kita yang mendengar. Seperti misalnya ada ayat berbilang kayak gini, satu ayat bilangnya yang begitu, kita menggabungkannya lalu kita mendengar. Ayat ini ingin berbicara apa kepada kita? Sementara dalam tafsir, kita yang menyelam ke dalam Al-Quran, ke dalam lautan Al-Quran. Kita yang mengajak Al-Quran untuk berbicara. Kita yang dengan membawa perangkat-perangkat yang dibutuhkan, mengajak Al-Quran yang sedang diam untuk berbicara kepada kita. Makanya dalam ilmu tafsir, salah satu definisi tafsir adalah amaliyatul istinthaq, yaitu mengajak Al-Quran berbicara. Seperti itu. Yang keempat, tadabbur itu seperti kita berenang di dalam lautan Al-Quran ataupun berenang di permukaan lautan Al-Quran. Sementara tafsir yaitu menyelam, kita menyelam ke dalam samudera keindahan Al-Quran. Yang kelima, tentu tadabbur lebih dulu dilakukan sebelum tafsir. Oke, sekarang apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Tadabbur perangkatnya adalah teks Al-Quran. Sementara dalam tafakkur perangkatnya akal atau logika. Makanya di Al-Quran, ayat yang berkenaan dengan tadabbur disampaikan dengan satu model kalimat saja, itu kalimat tadabbur. Contohnya, afala yatadabbaruna al-Quran, afalam yadabbarul qaul, ataupun liyadabbaru ayatihi. Tidak ada yang mengatakan di Al-Quran, misalnya ayat berkata afala yatafakkaruna al-Quran. Padahal kata afala yatafakkarun sendiri ada dalam Al-Quran, namun tidak bersanding dengan kalimat ataupun kata Al-Quran. Dari sini kita bisa membedakan bahwa pertama, tadabbur itu berkaitan dengan teks Al-Quran. Sementara tafakkur adalah sebuah renungan yang berkaitan ataupun berkenaan dengan sebuah fenomena. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di sini tafakkur berkenaan dengan fenomena alam. Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita harus merenungkan fenomena alam semesta misalnya. Kedua, tadabbur itu mengungkap fakta-fakta internal Al-Quran. Sementara tafakkur itu mengungkap fakta-fakta eksternal Al-Quran. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di sini kita diminta untuk merenungkan penciptaan unta. Kita pergi ke unta, kita renungin hewan unta, bukan kita berada tetap merenungkan teksnya. Yang ketiga, tadabbur itu menyimak, sementara tafakkur adalah berpikir dan merenung. Yang keempat, tadabbur dapat dihasilkan dengan cara membaca ulang.
Dan sementara tafakur dihasilkan ataupun didapat melalui argumentasi. Seperti ketika ada ayat yang bilang kepada kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Silakan kalian renungkan diri kalian sendiri, penciptaan kalian sendiri. Di sini ketika kita sudah merenungkan apa yang ada dalam diri kita bisa berargumentasi bahwasanya kalau kita sudah diciptakan seindah ini, masa tidak ada penciptanya. Kesimpulannya, tadabbur dilakukan setelah menerjemah dan sebelum tafsir. Dan tadabbur juga berbeda tempat dengan tafakur. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat bahwa tadabbur itu perkara yang mudah. Semua kita bisa memahaminya, bisa mempelajarinya. Pelajarkah kita, pedagangkah kita, pengusahakah kita, ibu rumah tangga kita. Semua profesi kita dalam tadabbur, semua kita bisa ikut andil. Hanya satu aja pertanyaannya. Fahal min muddakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.